Oke, baik, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Sejahtera bagi kita semua, Rahayu dan Salam Harmoni. Salam Oke, baik, harmoni. jadi selamat datang untuk semua teman-teman yang telah datang di presentasi diskusi kita yang akan kita upload ke YouTube ini untuk mengampu tugas dari mata kuliah Desain dan Analisis Algoritma dengan Ibu dosen pengampu, Ibu Nilu Dewi Sintiari, SPD MPD PSD, di materi Deep Versus dan Breadth Versus dalam penerapan di 8 puzzle game. Oke, ke slide selanjutnya. Kita perkenalan anggota dulu. Ada saya Dimas Arya Pratama dengan NIM 2315101079. Saya Jordan Nikel Atita Tarigan dengan NIM 2315101069. Dan saya Ikade Gunadarma dengan NIM 2315101082. Oke, baik, terima kasih teman-teman dan seluruh teman yang sudah menyaksikan juga. Langsung ke slide berikutnya, di mana saya akan masuk ke dalam materi, di mana untuk hasil diskusi kelompok kita, di mana DFS atau Deep First Search ini adalah algoritma traversal graph yang dimulai dari simpul akhir atau root di akarnya, yaitu akan mengeksplorasi sepanjang mungkin setiap cabang sebelum melakukan backtracking. Ketika suatu simpul tidak memiliki tetangga yang belum dikunjungi, maka pencarian akan kembali mundur ke simpul terakhir yang masih memiliki tetangga yang belum dikunjungi. Slide berikutnya. Dari hasil pengamatan source code 1 dan 2, di mana untuk algoritma DFS ini terdiri dua prosedur utama, di mana yang pertama itu prosedur utama DFS yang berisi code, dan yang kedua adalah simple DFS code-nya, di mana untuk penjelasan sendiri, yaitu prosedur DFS G ini yang bertugas menginisialisasi array, di mana dia itu akan visit dan memulai DFS dari step simpul yang belum dikunjungi. Dan variabel count ini digunakan untuk menandai urutan kunjungan simpul. Dan pada prosedur DFS ada menandai simpul V ini sebagai yang dikunjungi, dan melakukan DFS-nya itu rekursif pada setiap tetangga V yang belum dikunjungi. Dan untuk N ini menunjukkan N pada V, ya, ini menunjukkan himpunan tetangga dari simpul V. Baik, selanjutnya. Jadi contoh permasalahan yang dapat diselesaikan dengan DFS ini ada 5 yang kita hasil diskusikan, di mana pertama ini mencari jalur dalam maze atau labirin itu sendiri. Yang kedua itu mencari komponen terhubung dalam graf. Ketiga ada deteksi siklus dalam graf. Keempat ada sorting topologi dalam direct acyclic graph atau DAG. Dan yang kelima mencari jalur antara dua simpul dalam graf. Berikutnya saya akan memberikan contoh, ya, di mana ini ada implementasi algoritma DFS pada sebuah graf, di mana untuk implementasi DFS ini kami akan menggunakan graf berarah berikut. Jadi ada representasinya, itu jika tidak jelas ada terlihat di gambar. Oke, itu ya listnya bisa terlihat. Selanjutnya. Oke, jadi saya akan jelaskan saja maksud dari bagaimana menjalankan algoritma DFS itu sesuai dari source code-nya. Dimulai dari simpul S, ya. Dimana pertama kunjungi ES tandai sebagai dikunjungi atau visit, maka S sama dengan 1 dan ditambahkan ke hasil DFS atau S. Kedua itu kunjungi tetangga S, yaitu A, tandai sebagai kunjungi visit A sama dengan 2 dan tambahkan ke hasil DFS SA. Selanjutnya ada kunjungi tetangga A, yaitu B, tetangga sebagai dikunjungi visit B sama dengan 3 dan tambahkan ke hasil DFS, maka SAB. Selanjutnya keempat kunjungi tetangga B, yaitu D, tetangga yang dikunjungi itu visit D sama dengan 4 dan tambahkan ke hasil DFS SABD. Yang kelima kunjungi tetangga D, yaitu C, tandai sebagai kunjungan visit C sama dengan 5 dan tambahkan ke hasil DFS, maka SABDC. Yang keenam kunjungi tetangga C, yaitu E, sebagai kunjungan visit E sama dengan 6 dan tambahkan ke hasil DFS, maka SABDCE. Ketujuh kunjungi tetangga E, yaitu F, tandai sebagai dikunjungi visit F sama dengan 7 dan tambahkan ke hasil DFS, SABDCEF. Yang ke-8 kunjungi tetangga F, yaitu G, tandai kunjungan itu sebagai visit G sama dengan 8 dan tambahkan ke hasil DFS, maka SABDCEFGH. Yang ke-9 atau terakhir kunjungi tetangga G, yaitu H,
Ini sebagai tanda hasil sebagai dikunjungi visit H sama dengan 9 dan tambahkan ke hasil DFS yaitu S, A, B, D, C, E, F, G, H. Hasil dari DFS akan yang dimulai dari simpul S ini, maka S, A, B, D, C, E, F, G, H. Baik, jadi mungkin itu saja pembahasan yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya yang akan menjelaskan algoritma BFS. Dipersilakan Jordan. Baik, selanjutnya adalah BFS. Adapun pengertian BFS adalah algoritma traversal graph yang dimulai dari simpul akar atau root yang mengeksplorasi semua simpul tetangga terlebih dahulu sebelum pindah ke level berikutnya. BFS pertama kali mengeksplorasi simpul pada level 0 atau simpul akar. Kemudian semua simpul pada level 1 diikuti oleh semua simpul pada level 2 dan begitu seterusnya. Next. Nah, adapun Prescottnya BFS yaitu berdasarkan materi, algoritma BFS juga terdiri dari dua prosedur utama, yaitu prosedur utama BFS, kodenya sebagai berikut, dan prosedur BFS pada simpul, kodenya itu sebagai berikut. Adapun penjelasan dari Prescottnya adalah Prescott BFSG bertugas menginisialisasi array visit dan memulai BFS dari setiap simpul yang belum dikunjungi. Variable count digunakan untuk menandai urutan kunjungan simpul. Prosedur BFSP menggunakan antrian queue atau key untuk menyimpan simpul yang dikunjungi. Pertama, V ditandai sebagai dikunjungi dan dimasukkan ke dalam antrian. Kemudian selama antrian tidak kosong, kita mengambil simpul pertama dari antrian mengunjungi semua tetangganya yang akan dikunjungi dan memasukkan tetangga tersebut ke dalam antrian. N dalam kurung Q dalam kurung 0 menunjukkan himpunan tetangga dari simpul pertama dalam antrian. Next. Adapun contoh permasalahan yang dapat diselesaikan oleh BFS adalah yang pertama, mencari jalur terpendek dalam graf tidak berbobot. Yang kedua, menghitung jarak terpendek dari satu simpul ke simpul lainnya. Yang ketiga, mencari semua simpul yang dapat dicapai dari simpul awal. Yang keempat, mencari komponen yang terhubung dalam graf yang tidak terarah. Yang kelima, mendeteksi apakah graf dipartit. Selanjutnya saya akan memberikan contoh implementasi algoritma brute force pada sebuah graf. Next. Untuk implementasi BFS, kami akan menggunakan graf yang saya gunakan sebagai berikut untuk implementasinya. Representasinya menggunakan adject list seperti S dalam kurung A, C, A, S, B, C, B, A, D, C dalam kurung S, A, D, E, F, D, B, C, E, C, F, C, E, G, F, H, G. Slide berikutnya. Sekarang kita akan menjalankan algoritma brute force BFS dimulai dari simpul S. Yang pertama dikunjungi S ditandai dengan kunjungi visit S sama dengan 1, memasukkan S ke dalam antrian key dan ditambahkan ke dalam hasil BFS. Keluarkan S dari antrian, lalu kunjungi tetangga S yaitu A dan C. Ditandai A sebagai dikunjungi visit A sama dengan 2, menunjukkan A ke dalam antrian tambah ke hasil BFS S, A. Tandai C sebagai dikunjungi visit C sama dengan 3, menunjukkan C ke dalam antrian ditambahkan ke hasil BFS S, A, C. Keluarkan A dari antrian, kunjungi tetangga A yang belum dikunjungi yaitu B. Tambahkan ke hasil BFS itu
S, A, C, B. Lalu keluarkan C dari antrian yang dikunjungi tetangga C yang belum dikunjungi, yaitu D, E, dan F. Tandai D sebagai dikunjungi visit D sama dengan 5. Masukkan D ke dalam antrian termasuk ke hasil BFS SA, C, B, D. Tandai E sebagai dikunjungi atau visit E sama dengan 6. Masukkan E ke dalam antrian, ditambahkan ke dalam hasil BFS S, A, C, B, D, E. Lalu tandai F sebagai dikunjungi, visit F sama dengan 7, menunjukkan masukkan F ke dalam antrian, tambahkan ke hasil BFS S, A, C, B, D, E, F. Lalu keluarkan B dari antrian, tetapi semua tetangganya sudah dikunjungi. Lalu keluarkan D dari antrian, tapi dapat kita lihat semua tetangganya sudah dikunjungi. Lalu selanjutnya keluarkan E dari antrian, tapi semua sudah dikunjungi juga. Lalu keluarkan F dari antrian, kunjungi tetangga F yang belum dikunjungi, yaitu G. Tandai G sebagai dikunjungi atau visit G sama dengan 8. Masukkan G ke dalam antrian, tambahkan ke hasil BFS seperti SA, C, B, D, E, F, G. Keluarkan G dari antrian yang dikunjungi tetangga G yang belum dikunjungi, yaitu H. Tandai H sebagai dikunjungi atau visit H sama dengan 9. Masukkan H ke dalam antrian hasil BFS. Lalu keluarkan H dari antrian, tetapi semua tetangganya sudah dikunjungi atau kosong. Lalu BFS-nya selesai. Hasil akhir BFS yang dimulai dari simpul S adalah S, A, C, B, D, E, F, G, H. Selanjutnya, saya akan serahkan kepada teman saya untuk menjelaskan bagian keempat, yaitu perbedaan penerapan dari algoritma BFS dan DFS pada puzzle game. Kepada Guna, saya serahkan. Baik, terima kasih atas waktunya, atas kesempatannya. Di sini saya akan membahas perbedaan penerapan algoritma BFS dan DFS pada 8 puzzle game. 8 puzzle game adalah permainan puzzle yang terdiri dari 8 ubin bernomor dan 1 ubin kosong pada papan 3x3. Nah, tujuannya adalah untuk mengatur ubin dari posisi awal ke posisi tujuan dengan menggeser ubin melalui ubin kosong. Dua adalah representasi state 8 puzzle game. Berdasarkan materi, setiap step pada 8 puzzle game direpresentasikan oleh susunan ubin pada papan 3x3. State awal adalah susunan ubin awal dan state tujuan adalah susunan ubin yang diinginkan. Nah, contoh state awalnya itu 283, 164, 7-5, dan state tujuannya yaitu 123, 8-4, 746. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Sini kita akan membahas operator pada 8 puzzle game. Nah, terdapat 4 operator yang bisa digunakan untuk menggerakkan ubin kosong. Yang pertama, up, yaitu menukar ubin kosong dengan ubin di atasnya. Yang kedua ada down, yaitu menukar ubin kosong dengan ubin di bawahnya. Yang ketiga ada left, yaitu menukar ubin kosong dengan ubin di kirinya. Yang terakhir atau yang keempat ada right, yaitu menukar ubin kosong dengan ubin di kanannya. Nah, contoh penerapan DFS pada 8 puzzle game. Yang pertama, DFS mengikuti satu jalur penuh sampai tidak dapat lagi meneruskan, kemudian backstretch. Dalam visualisasi dari state space tree, DFS mengunjungi simpul-simpul secara dalam terlebih dahulu. Yang ketiga atau yang terakhir, DFS mungkin tidak menemukan solusi optimal karena mungkin menemukan solusi yang lebih dalam terlebih dahulu. Kita lanjut ke slide berikutnya. Sini penerapan DFS pada 8 puzzle game.
Ketika menerapkan DFS pada 8 puzzle game, yang pertama, DFS mengeksplorasi simpul pertama dari suatu state sampai kedalaman maksimum sebelum backtracking. Nah, yang kedua, DFS membentuk state space tree yang lebih dalam tetapi lebih sempit. Yang ketiga, untuk masalah 8 puzzle, DFS mungkin tidak menemukan solusi optimal karena cenderung mengeksplorasi jalur yang sangat dalam sebelum mencoba jalur yang lain. Yang keempat, yaitu DFS memiliki keuntungan dalam hal penggunaan memori yang lebih efisien karena hanya perlu menyimpan simpul jalur saat ini. Yang kelima atau yang terakhir, DFS dapat terjebak dalam cabang yang sangat dalam atau bahkan tidak berujung jika tidak ada batas kedalamannya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini ada contoh penerapan BFS pada 8 puzzle game. Yang pertama, BFS memeriksa semua kemungkinan gerakan pada level saat ini sebelum pindah ke level berikutnya. Yang kedua, dalam visualisasi dari state space tree, BFS mengunjungi simpul-simpul secara lebar terlebih dahulu. Yang nomor 3, itu yang terakhir, BFS menjamin menemukan solusi dengan jumlah langkah paling sedikit. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, sekarang ada penerapan BFS pada 8 puzzle game. Ketika kita menerapkan BFS pada 8 puzzle game, yang pertama, kita harus mengeksplorasikan BFS semua simpul pada level yang sama sebelum pindah ke level berikutnya. Yang kedua, BFS membentuk state space tree yang lebih lebar tetapi lebih dangkal. Yang ketiga, untuk masalah 8 puzzle, BFS menjamin menemukan solusi dengan langkah paling sedikit atau solusi yang paling optimal. Yang keempat, BFS membutuhkan lebih banyak memori dibandingkan DFS karena harus menyimpan semua simpul pada level yang sama. Yang terakhir, pada level yang sama sebelum pindah ke level berikutnya. Yang kedua, BFS membentuk state space tree yang lebih lebar tetapi lebih dangkal. Yang ketiga, untuk masalah 8 puzzle, BFS menjamin menemukan solusi dengan langkah paling sedikit atau solusi yang paling optimal. Yang keempat, BFS membutuhkan lebih banyak memori dibandingkan DFS karena harus menyimpan semua simpul pada level yang sama. Yang terakhir, BFS efektif untuk menemukan jalur terpendek dalam graf tidak berbobot. Nah, jadi dari hasil presentasi dan diskusi kami, maka kami dapat menyatakan bahwa perbedaan utama penerapan BFS dan DFS pada 8 puzzle game. Yang pertama ada aspek DFS, BFS. Dari aspek strategi pencarian, DFS-nya mengeksplorasi simpul pertama sampai kedalaman maksimum, BFS-nya mengeksplorasi semua simpul pada level yang sama. Dari aspek kedua ada bentuk state space tree, DFS-nya lebih dalam dan sempit, BFS-nya lebih luar dan dangkal. Yang ketiga ada aspek optimality, DFS-nya tidak menjamin solusi optimal dan BFS-nya menjamin solusi optimal. Yang aspek keempat itu penggunaan memori, DFS-nya lebih efisien, BFS-nya kurang efisien. Aspek kelima ada completeness, DFS-nya ya jika kedalamannya dibatasi, BFS-nya ya. Aspek yang keenam ada team complexity, O B berbanding M, BFS-nya O B berbanding D. Space complexity-nya O dalam kurung BM dan O BD. Aspek implementasinya, DFS menggunakan restruksi atau stub, BFS menggunakan QQ, di mana B sama dengan breaking factor atau jumlah maksimum kemungkinan cabang dari sebuah simpul, D sama dengan kedalaman solusi terbaik, dan M kedalaman maksimum ruang status. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, langsung saja di sini saya akan membahas kesimpulan dari presentasi kali ini. Untuk kasus 8 puzzle game, BFS lebih disarankan jika menemukan solusi langkah paling sedikit. Yang kedua, DFS lebih disarankan jika terdapat batasan memori yang ketat. Yang ketiga, pada praktiknya untuk 8 puzzle game, algoritma pencarian heuristik seperti A sering digunakan karena lebih efisien daripada BFS dan
DFS biasa. Baik, segitu saja presentasi dari kelompok kami. Saya mewakili teman saya jika ada salah kata. Saya memohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam Namo Buddhaya. Salam harmoni.